Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Julita dari kelas H Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas materi tentang percabangan dan perulangan untuk memenuhi mata kuliah pemrograman fundamental. Dosen pengampu Ibu Liza Afriyanti, MKom. Yang pertama, kita akan membahas tentang percabangan. Di dalam bahasa program Java terdapat beberapa bentuk percabangan, yaitu yang pertama percabangan if-else, yang kedua percabangan if, yang ketiga percabangan if-else-if. Selain itu, saya juga akan membahas switch case dan operator ternary. Switch case juga digunakan untuk melakukan percabangan. Kekurangannya, penggunaan switch case tidak dapat diterapkan untuk semua kasus seperti pada percabangan if-else. Dan operator ternary digunakan untuk mempersingkat percabangan if-else yang paling umum digunakan pada sebuah pemrograman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang percabangan if-else. Percabangan if-else ini hanya akan menjalankan salah satu blok kode yang ada, blok if atau blok else. Percabangan seperti ini dapat kita manfaatkan untuk banyak jenis program, dari yang sederhana sampai yang sempurna. Berikut adalah contoh kode programnya. Bisa kita lihat di sini kode program tentang if-else. Jika dijalankan, kode program tersebut akan menghasilkan output berikut. Bisa kita lihat hasilnya, hasil outputnya status true. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang percabangan if. Percabangan if ini berbeda dengan percabangan if-else. Percabangan if ini memiliki hasil output di setiap kondisi, sedangkan percabangan if-else hanya menjalankan salah satu blok kode yang ada, blok if atau blok else. Berikut adalah contoh program menggunakan percabangan if. Bisa kita lihat bersama-sama kode programnya. Penjelasan dari percabangan kode program if tadi, jika nilai yang diinputkan lebih besar dari 55, maka outputnya adalah 65. Nilai outputnya 65, maka akan menyatakan Anda lulus dengan nilai 65. Lalu program selesai. Tapi, jika nilai yang diinputkan kecil dari 55, maka hasilnya adalah nilai 44. Program selesai. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, percabangan if-else-if. Percabangan if-else-if digunakan untuk melakukan percabangan lebih dari 2 cabang. Percabangan if-else, if itu penggunaannya blok if di dalam blok if. Berikut ini adalah contoh kode program if-else-if. Ketika program itu dijalankan dengan menginputkan nilai 55, maka outputnya kurang. Jika kita inputkan nilai 75, maka outputnya bagus. Dan ketika kita inputkan nilainya besar dari 75, maka outputnya akan menghasilkan sangat bagus. Berikutnya switch case. Berikut ini adalah contoh kode program switch case. Bisa kita lihat sama-sama di sini.
Switchcase itu lebih spesifik dari mengenali data apa dan angka apa yang kita inputkan. Selanjutnya, operator ternary. Kegunaan operator ternary ini untuk mempersingkat perulangan if-else yang paling umum digunakan pada pemrograman. Berikut contoh kode program operator ternary. Dan yang B, saya akan membahas tentang perulangan. Perulangan adalah suatu proses yang sama diulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Di dalam perulangan memiliki beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama, posisi awal. Setiap perulangan harus dimulai dari posisi awal. Dan yang kedua, kondisi. Kita harus tahu kondisi programnya yang menjadikan perulangan terus berjalan atau berhenti. Yang ketiga, proses. Proses yang akan diulang-ulang ketika kondisi yang diproses itu ada. Yang keempat, perubahan atau update. Ada data dan nilai tertentu yang mengalami perubahan yang mendekati titik akhir perulangan. Di dalam pemrograman Java terdapat beberapa perulangan. Yang pertama, perulangan for. Yang kedua, perulangan while. Dan yang ketiga, perulangan do while. Yang pertama, saya akan membahas tentang perulangan for. Perulangan for ini digunakan ketika jumlah yang akan kita lakukan pada perulangan diketahui. Di dalam perulangan for, terdapat inisialisasi, kondisi, increment, di mana inisialisasi itu yang berupa tipe data. Kondisi itu yang akan dipenuhi, dan increment kondisi yang akan dijalankan. Berikut ini adalah contoh kode program perulangan for. Program itu akan menghasilkan output salam sebanyak 9 kali. Yang kedua, saya akan membahas tentang perulangan while. Perulangan while ini digunakan untuk mengulangi suatu proses perulangan yang belum diketahui jumlahnya. Hal yang membedakan perulangan while dengan for hanya pada tata letak dan pengecekan kondisi yang akan dilakukan terlebih dahulu oleh perulangan while. Berikut adalah contoh kode program perulangan while. Bisa kita lihat sama-sama. Beginilah tata letak perulangan while. Program itu ketika dijalankan akan menghasilkan output yang sama dengan perulangan for, yaitu salam sebanyak 9 kali. Yang ketiga, perulangan do while. Perulangan do while ini pernyataan dilakukan terlebih dahulu dan kemudian baru melakukan pengecekan. Dan yang membedakan perulangan do while dengan perulangan while adalah perulangan do while posisi while-nya diletakkan di bagian akhir. Akibatnya, kode program yang ada di dalam blok proses akan dijalankan minimal 1 kali. Berikut ini adalah contoh kode programnya. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang nested block. Penggunaan nested block ini untuk menghindari proses perulangan yang sangat banyak atau bahkan perulangan yang tiada henti di dalam perulangan for dan while. Berikut adalah contoh program penggunaan nested for. Bisa kita lihat contoh kode programnya. Kode program tersebut akan menghasilkan output sebagai berikut. Kalau pengen lebih jelas lagi bagaimana output
Dari kode program yang telah saya jelaskan tadi, coba praktekkan dengan menggunakan aplikasi kode program seperti NetBeat atau Intelligent, atau juga bisa dengan Notepad. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat, dan jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.